Jauh di masa lalu di Sulawesi Selatan, berdirilah kerajaan di Luwu, sebuah kerajaan yang subur dan makmur. Seluruh rakyatnya hidup dalam kecukupan. Hal ini dikarenakan raja mereka yaitu Datuk Luwu adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Tak hanya kerajaan yang makmur, Datuk Luwu juga dikaruniai seorang putri yang cantik. Ia adalah Putri Tandan Palik. Berita kecantikan Putri Tandan Palik telah tersebar ke seluruh pelosok negeri di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, datanglah utusan dari kerajaan Bone. Para utusan ini berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka sampai di kerajaan Luwu. Kedatangan utusan dari kerajaan Bone adalah untuk melamar Putri Tandan Palik. Datuk Luwu berpikir sejenak. Hukum adat di kerajaan Luwu tidak memperbolehkan Putri Luwu menikah dengan pemuda dari negeri lain. Namun jika ia menolak pinangan ini, ia khawatir akan terjadi peperangan dengan kerajaan Bone dan akan meresahkan masyarakat. Sang raja berkata, "Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini berlaku sebuah hukum adat yaitu seorang putri Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan kepada raja kalian supaya aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya tersebut." Utusan dari kerajaan Bone pun kembali ke kerajaan Bone untuk menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Beberapa hari kemudian, kerajaan Luwu digemparkan karena sebuah kejadian. Putri Tandan Palik terserang penyakit kusta. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan yang berbau anyir dan sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tandan Palik terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datuk Luwu memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke suatu tempat yang jauh. Ia khawatir penyakit putrinya akan menular ke seluruh rakyat. Sang raja memberikan kris pusaka kepada Putri Tandan Palik agar Putri Tandan Palik selalu mengingat kerajaan Luwu. Keesokan harinya segala persiapan telah selesai dilakukan. Putri Tandan Palik pun pergi mengasingkan dirinya. Dia hanya ditemani beberapa dayang. Dan Datuk Luwu pun mengantarkan kepergian anaknya dengan perasaan sedih. Kapal pun mulai berlayar. Berhari-hari mereka mengarungi samudra. Terkadang hujan, badai, panas menghadang perjalanan mereka. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah pulau asing. Mereka segera mencari tempat untuk berteduh. Di pulau tersebut, dayang Putri Tandan Palik menemukan buah wajo yang kemudian diberikan kepada Putri Tandan Palik. Dari situlah Putri Tandan Palik menamakan pulau tersebut adalah Pulau Wajo. Mereka pun akhirnya mendirikan rumah di dekat pohon wajo tersebut dan hidup mandiri serta penuh kesederhanaan. Hingga tak terasa hampir setahun mereka tinggal di Pulau Wajo. Suatu hari, Putri Tandan Palik bermain-main di tepian pantai. Tiba-tiba datanglah seekor kerbau putih. Kerbau putih itu menjilati tubuh Putri Tandan Palik yang penuh dengan bintik-bintik hitam. Ajaib, semua bintik-bintik itu dalam sekejap menghilang. Putri pun membawa kerbau putih itu pulang dan memerintahkan kepada pengawal agar merawat kerbau tersebut dengan baik. Beberapa hari kemudian, Pulau Wajo kedatangan beberapa pemburu yang dipimpin oleh putra mahkota dari kerajaan Bone. Karena terlalu asik berburu, pangeran tersesat di dalam hutan sendirian. Hingga malam tiba, sang pangeran belum menemukan jalan keluar dari hutan. Setelah lama berjalan, akhirnya sang pangeran menemukan pondok milik Putri Tandan Palik. Dia pun mengetuk pintu pondok itu. Putri Tandan Palik membuka pintu
dan mengajak pangeran untuk beristirahat sejenak di pondoknya. Pangeran pun masuk ke pondok dan beristirahat sejenak. Dalam sekejap keduanya nampak akrab. Sang pangeran nampak tertarik akan kecantikan dan kelembutan Putri Tandan Palik. Begitu pula dengan Putri Tandan Palik, dia tertarik akan tutur bahasa dan kerendahan hati sang pangeran. Sang pangeran pun mengatakan niatnya untuk melamar Putri Tandan Palik. Putri pun menyodorkan kris pusaka yang dahulu diberikan ayahnya. Sang putri berkata, "Bawalah ini dan berikan kepada ayahku. Jika ayahku mau menerimanya, maka aku akan menikah denganmu." Setelah itu, pangeran bergegas menuju kerajaan Luwu untuk bertemu dengan Raja Luwu. Sesampainya di kerajaan Luwu, sang pangeran pun menceritakan pengalamannya dengan Putri Tandan Palik. Pangeran pun menyerahkan kris pusaka itu kepada Datuk Luwu. Melihat kelembutan tutur bahasa dan ketangguhan hati pangeran untuk meminang putrinya begitu kuat, Datuk Luwu pun menjadi kagum pada pangeran dan menerima lamarannya. Setelah lamarannya diterima, Raja Luwu pun dan pangeran berlayar menuju Pulau Wajo untuk menjemput Putri Tandan Palik. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka tiba di Pulau Wajo. Akhir cerita, mereka kembali ke kerajaan Luwu. Dan pernikahan Putri Tandan Palik dan putra mahkota dari kerajaan Bone pun digelar. Mereka pun hidup bahagia untuk selamanya.